Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Dwi Prasetyo, asal sekolah SMA Ihsaniyah Kota Tegal. Hari ini saya akan melaksanakan uji praktik kinerja PPG Guru dalam Jabatan tahap 1 tahun 2025 asal LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati. Nomor induk mahasiswa 124203378 dengan materi transformasi fungsi pada kelas 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 12 2 ya? Iya. Ketua kelasnya ada? Ada. Siapa Kak? Fadil. Oke, Mas Fadil. Oke, sambil menunggu bel ya, silakan untuk persiapan diri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kepada seluruh Dewan Guru, staf dan karyawan beserta siswa dipersilakan untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Sebagai wujud kita cinta pada tanah air, silakan nanti kita sama-sama ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti mengikuti apa dari speaker ya. Kemudian Dani, Fahri, Muhammad Aditya, Nadim, Nur Aziza, Saila, Sofa,
Siva, Hadir. Vera, Hadir. Zevita. Hadir. Oke. Berarti yang ini dari satu mana ya sakit ya? Ya. Oke, sudah disiapkan bukunya? Sudah? Oke, sesuai materi yang kemarin Pak Guru sampaikan ya terkait dengan transformasi fungsi. Oke, silakan nanti yang penting-penting kalian catat ya. Nanti akan Pak Guru share juga untuk materinya nanti di bawah kelas. Transformasi fungsi. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, mulai materi, seperti yang kemarin Pak Guru sampaikan, bahwasanya kalian adalah siswa-siswi SMA Isania Tegal ya, atau pelajar Indonesia ya. Kalau pelajar Indonesia harus mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ya. Nah, kemarin Pak Guru menyampaikan ada beberapa hal yang harus kalian biasakan ya. Yang ada 7 totalnya. Yang pertama apa? Masih ingat? Bangun pagi ya. Hari ini ada yang bangunnya melewati subuh? Ada? Gak ada? Oke, kalau nggak ada berarti semuanya rata-rata bangun sebelum memandang sholat subuh ya. Kemudian setelah sholat subuh apa? Bangun pagi kita melaksanakan apa? Olahraga ya. Harapannya kalau kita sudah bangun pagi, ikuti sholat subuh, beribadah ya, kita juga harus berolahraga supaya apa olahraga? Ya, sehatnya apa? Kalau olahraga? Jasmani. Kalau beribadah, sehatnya apa? Rohani ya. Kalian sebagai pelajar harus bisa menyeimbangkan keduanya ya, baik sehat fisik dan sehat rohaninya. Bisa ya? Bisa. Nah, kemudian setelah kalian melaksanakan olahraga, kalian harus makan dulu ya. Ya, kalian lakukan ya. Supaya apa? Kalian punya tenaga ya untuk memulai aktivitas ya. Terutama tadi ada yang mau mandi, mungkin ada yang mandi dulu baru makan juga tidak masalah. Yang penting jangan sampai lupa makan ya. Makanya juga harus diatur ya sesuai dengan petunjuk kementerian. Apa? Yang sehat dan bergizi, bukan sarapan cuma nasi sama telur ya, tetapi harus 4 sehat 5 sempurna ya. Sudah 4 sehat 5 sempurna? Sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah semua berarti gizinya tercukupi. Nanti bisa mengikuti KPM dengan semangat, penuh energi ya, masih jam pagi. Nah, kemudian setelah makan apa? Saatnya kita belajar di sekolah ya. Jadi sudah makan, udah olahraga nih, ya udah fresh, kalian bisa optimal dalam belajar, yang mengikuti kegiatan belajar di kelas. Sudah siap mengikuti? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kemudian setelah kalian belajar, ya kalian pulang untuk bermasyarakat ya. Yang sukanya introvert menyendiri, ya, nah kalian latihan untuk apa? Bersosialisasi minimal dengan rumah sebelah. Rumah sebelah itu punya saudara atau bukan? Bukan. Coba yang masih saudara, sebelah kanan kiri depan belakang ada kanan? Ada? Ada. Ya, berarti tanahnya tanah keluarga ya biasanya ya. Kalau itu Mas Denny. Nah, kalau yang perumahan ada? Biasanya perumahan pulang-pulang masih sepi ya. Kita bisa bersosialisasi, kemungkinan ramainya setelah sholat maghrib itu baru rame ya. Di sini ada introvert? Enggak ada ya? Bisa bersosialisasi semua? Alhamdulillah. Nah, setelah bermasyarakat kita ngapain nih? Harus bangun pagi. Sudah awalnya bangun pagi? Ya, kalian juga bisa tidur kasih ya. Manfaat tidur kasih apa? Ya, bangun-bangun kalian harus juga misalnya segar ya. Segar, tidak nganggur di sekolah ya. Kalian bisa melaksanakan ibadah pagi dengan sempurna ya. Nah, kalau kalian di sini masih yang tidurnya jam 12 malam, silakan kalian atur ya sedemikian rupa sehingga kalian bisa melaksanakan kegiatan tidur yang lebih kasih sehingga konsentrasinya terjaga. Bisa ya?
Bisa? Oke. Kalau 8, 7 kebiasaan sudah kalian laksanakan, insya Allah kalian bisa mengikuti sehari-hari kegiatan apapun, entah itu di sekolah atau itu di rumah, ya dengan penuh semangat tentunya. Bisa ya? Nah, untuk kita melanjutkan materi, kemarin Guru sudah menjelaskan sedikit tentang transformasi fungsi. Coba transformasi itu apa? Ada yang pernah nonton film Transformer? Itu seperti apa filmnya? Baru? Hampir sama ya. Transformasi sama ya, sama-sama berubah. Cuma nanti ada beberapa ketentuan. Berubahnya dalam hal apa ya? Kalau transformer apa? Wujudnya berubah. Misalnya dari mobil menjadi robot ya. Pesawat juga menjadi robot dan seterusnya. Itu perubahan wujud ya. Nah, kita langsung menuju ke materi transformasi fungsi. Nanti ada 4 hal. Bisa dilihat Irfan? Ya, ada yang namanya translasi, kemudian ada yang namanya refleksi, kemudian ada yang namanya dilatasi, dan yang terakhir ya rotasi. Ada yang nggak asing dengan istilah ini? Translasi mungkin? Perbedaan. Perbedaan apa? Suatu benda. Ya, boleh. Refleksi? Ya, biasanya ini kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah apa? Setelah mandi langsung dandan, dan berangkat sekolah dandan dulu di cermin tentunya, ya. Kemudian dilatasi, tahu? Perkalian. Ya, yang lain? Selain perkalian? Apa? Kelipatan? Ya, juga bisa. Nanti akan kamu jelaskan. Kemudian rotasi? Perputaran rotasi, ya. Ada yang biasa senang? Ya. Nah, enggak ada? Ada. Kalau ada mungkin gerakan senang juga kita bisa padukan dengan yang namanya rotasi. Nah, sekarang kalian perhatikan yang ada di depan. Ini Pak Guru akan menampilkan beberapa contoh gambar ya. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambarnya itu apa? Anak kecil sedang bermain apa? Tayo ya, pada tayo dan mobil-mobilan. Kemungkinan ini menggunakan prinsip apa? Translasi, dilatasi, rotasi, atau refleksi? Translasi. Benar? Benar? Ya, translasinya dalam hal apa? Memindahkan mainan, ya. Mobil mainannya gimana? Digeser dan seterusnya ya. Ya, betul sekali. Kemudian selanjutnya ini apa? Rosodan. Ini maksudnya apa? Ya, translasi. Kenapa translasi? Nah, ini yang pindah apanya? Mainannya. Anaknya yang pindah dari atas menuju bawah. Kemudian, nah ini lagi ngapain orangnya? Mendorong meja. Yang pindah apa? Mejanya. Orangnya? Ikut. Ya. Tapi dalam kasus ini adalah kita yang hitung biasanya adalah mejanya yang bergeser. Jelas ya? Nah, kemudian kalau ini apa? Bermain catur. Yang pindah apanya? Ya, pion ya. Kalau dalam catur permainan itu yang hitam, kemudian ada juga biasanya putih atau coklat ya, itu namanya pion ya. Nah, yang geser adalah pion. Ya, paham ya sampai sini? Paham sampai sini? Nah, jadi tadi gambar yang 1 sampai 4 adalah gambar-gambar contoh translasi atau perpindahan. Nah, kalau yang video ini silakan kalian perhatikan. Ini kira-kira orang sedang ngapain? Ya, orang sedang berjalan kaki. Yang pindah siapa? Orangnya. Pintar sekali. Lanjut. Kalau ini tadi apa? Ya, ada orang mendorong meja. Nah, kalau ini mobil. Yang pindah apa?
Terusnya paham sampai sini? Jadi yang namanya perpindahan gak cuma di bidang data, kalian juga bisa pindah ke atas, boleh, mau ke bawah juga boleh. Namanya berpindah, paham? Yang lain paham? Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nah, itu adalah contoh-contoh dari yang namanya translasi. Oke, boleh sambil menulis ya, silahkan dicatat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Harapannya nanti kalian setelah mengikuti kegiatan hari ini, kalian bisa mengidentifikasi ya konsep translasi sebagai pergeseran suatu titik atau objek. Ya, kalau tadi contohnya objek ada apa? Mobil, kemudian meja, ada orang, ada burung yang sedang terbang, itu juga termasuk objek yang berpindah-pindah. Paham? Nah, kemudian tujuan yang kedua menentukan koordinat bayangan titik hasil translasi dengan benar. Contoh, Pak Guru titik mulanya di sini, ya, tepat berada di meja guru. Kemudian Pak Guru jalan ke kiri sejauh misal 2 meter. Jadi titik akhirnya ada di sini. Ini namanya titik bayangan. Paham ya? Begitupun meja. Meja tadinya di mana? Digeser dan kemudian menghasilkan posisi yang baru, itu namanya titik bayangan. Ya, paham? Nah, misal kalian naik motor dari rumah, ya, titik awalnya dari rumah, titik akhirnya adalah di sekolah. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga dapat menentukan persamaan bayangan garis hasil translasi dengan menerapkan konsep translasi secara tepat. Ya. Jadi dalam translasi kita membutuhkan satu, yaitu vektor. Apa itu vektor? Besaran yang memiliki nilai dan arah. Jelas? Contoh, kalau tadi Pak Guru geser 2 meter, nilainya adalah 2 meter. Arahnya kemana? Kalau dari kalian mungkin gesernya ke A. Nah, kalau dalam kurva diagram Kartesius ya, masih ingat diagram Kartesius? Masih ingat? Ada yang tidur, ada yang berdiri, ya. Oke, kalau ke sini kita misalkan adalah sumbu X, kalau yang atas bawah sumbu Y. Ini adalah diagram Kartesius. Jelas ya? Yang dari belakang. Nah, kalau diagram Kartesius memiliki ada nilai yang positif, ada juga nilai yang negatif. Sumbu X, perhatikan ya, sumbu X yang positif adalah dari 0 ke kanan. Ini nilainya positif X ya. Yang negatif kemana? Dari 0 bergerak ke kiri. Ini nilainya negatif. Paham? Nah, sumbunya ada? Ada. Yang positif yang kemana? Atas. Oke, nah, yang positif adalah yang ke atas, kemudian yang negatif yang ke bawah. Jelas sampai sini? Nah, silakan kalian perhatikan untuk materi translasi kita menggunakan arah juga. Ya, kalau ke kiri biasanya negatif, kalau kanan positif, kalau ke atas positif, ke bawah juga negatif. Paham? Jangan sampai lupa. Ya. Nah, lanjut untuk topik pembelajaran. Nah, contoh untuk materi translasi kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian juga pernah mengalami contoh-contoh yang Pak Guru tadi sebutkan. Pernah mengalami? Pernah geser meja? Ya, pernah mindahin peralatan di rumah? Entah itu buku, motor, termasuk bagian dari cuci piring juga pindah-pindah, ya kan? Dan? Nah, kalau nyuci biasanya di rak bawah, ya kalau dijemur berarti rak atas. Itu pergeserannya atas bawah maupun kanan ke kiri, ya. Kemudian pada aplikasi desain, ya, dalam aplikasi desain ada yang suka desain? Pergeseran objek dalam desain juga termasuk contoh dari translasi, ya. Kemudian contoh yang lain, permainan, pergeseran objek dalam game sederhana itu juga termasuk translasi. Contoh tadi catur. Yang lain ada? Yang lain ada? Yang lain ada? Ya, apa? Globes juga termasuk. Pernah mengalami ya? Nah, tanpa
belajar translasi kan? Ada nggak? Oke, lanjut. Nah, Pak Guru kan ada matematika ya. Translasi juga ternyata diajarkan di mata pelajarannya lain. Contohnya, silakan lihat di depan itu ada fisika. Kalau dalam ilmu fisika, konsep perpindahan atau pergeseran suatu objek atau gerak lurus sudah dapat materinya? Sudah? Ada gaya? Ada gayanya kan? Nah itu juga mempengaruhi, ada vektor besar dan nilai dipertimbangkan. Paham? Kemudian dalam seni rupa atau tadi desain grafis ya, transformasi objek dalam aplikasi desain grafis juga termasuk translasi. Misalnya apa? Memindahkan elemen desain. Mungkin kalian di sini pernah mengalami desain animasi? Ya. Nah, itu kan ada pergeseran. Itu juga termasuk contoh translasi. Kemudian untuk TIK ya, penggunaan perangkat lunak untuk visualisasi grafik fungsi dan simulasi translasi. Kalau kalian perhatikan, ini robot, ini contoh dari yang namanya logo apa? Simbol apa? Pengaturan, ya kan? Ini adalah titik warna hitam. Kalau robot ini titik warna putih di kepala, kalau telinganya ini titik warna biru, ya. Ini juga termasuk translasi, ya. Ini merupakan sekumpulan dari yang namanya titik, ya. Kalau digabung membentuk suatu objek, contoh peringan seperti itu. Jelas sampai sini? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau tidak ada, silakan perhatikan contoh yang ada di depan. Ya, kalau yang depan kelihatannya, kalau yang belakang, apa yang terjadi jika sebuah titik digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas? Bagaimana posisi barunya? Ada yang tahu? Oke, kita tadi menggunakan konsep apa? Diagram Kartesius. Nah, nanti silakan dari soal itu kalian terapkan di diagram Kartesius. Oke, kali mau titik berapa kali? Misal ada titik A, ya, ada titik A, koordinatnya di sini, ya. Dari diagram yang sumbu X ini angkanya 1, kemudian sumbu Y ini angkanya 2. Maka titik A berada di posisi 1,2. Paham? Ini adalah titik awal. Jika suatu titik digeser 3 satuan ke kanan berarti kemana? Ke X yang titik. Ini 1, 2, 3, 4, ya. 4 dan 3 satuan kanan. 1, 2, 3 berada di angka 4. Paham? Berarti kalau kita luruskan titiknya ada di sini. Ini pergeseran yang pertama, aksen 1. Paham? Nah kemudian digeser lagi kemana? 2 satuan ke atas. Ke atas berarti kan sumbu yang positif. 1, 2 kita luruskan. Nah, berarti di sini ada titik A aksen, double aksen, ya. Paham? Jadi nanti titik akhirnya berada di A double aksen berapa posisinya? 4. 4. Ada yang mau ditanyakan dari contoh yang pertama? Bisa prosesnya? Bisa prosesnya? Nah, kalau bisa, sebelum kita membentuk robot ya, seperti yang kemarin, nah nanti silakan kita gatheringan ya supaya masih pagi masih fresh. Masih bisa perhitungan matematika angka 1 sampai 26? Masih bisa? Masih bisa? Ya, untuk melatih konsentrasi silakan mulai dari depan sebelah kiri ya, letter S. Berarti 1, 2 dan seterusnya. Bisa? Nah, menghitung angkanya. Coba. 1, terus 3. belakang. Dani. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 2, 4. Ingat pokoknya
Ingat nomornya? Ingat? Coba silakan ingatkan lagi, ya. Silakan nomor itu kalian gunakan, ya, untuk diri kalian sendiri, paham? Nanti misal Pak Guru menyebutkan contoh angka 1, berarti angka 1 yang berdiri. Misal menyebutkan angka 24, berarti 24 yang berdiri, paham? Masih tahu angkanya? Masih ingat? Mau diulang? Mau diulang? Enggak? Enggak? Oke. Coba yang awal, ya, silakan konsentrasi. Pak Guru sebutkan angka berapa, nanti silakan berdiri. Paham? Oke, mulai dari sekarang angka 5. 5 siapa? Ya, berdiri. Nah, contohnya seperti itu, paham ya? Nah, silakan duduk Mas Fari. Oke, lanjut angka 15. Ayo, 15, silakan duduk. Oke, ringan ya? Nah, sekarang konsentrasinya akan Pak Guru perketat. Tahu bilangan genap dan ganjil? Tahu. Tahu bilangan genap dan ganjil? Tahu. 2 termasuk bilangan? Nah, 4 termasuk bilangan? Nah, semua yang nomornya bilangan genap nanti silakan berdiri. Paham? Kalau Pak Guru bilang ganjil, berarti yang ganjil yang berdiri. Nanti kalau posisinya ada yang jaga akan kelihatan dari depan. Bisa ya? Oke, mulai. Bilangan genap, silakan berdiri. Oke, seimbang. Oke, kamu turun. Lanjut, genap, berdiri. Silakan turun. Ya, ganjil. Nah, silakan turun. Genap, ganjil dan genap berdiri. Ganjil dan genap berdiri, berarti berdiri semua. Wah, oke, silakan duduk. Oke, sudah bisa berdiri ya? Bisa? Oke, kalau sudah, silakan kalian membentuk kelompok supaya pemanasan membuat pindah tempat ya. Oke, silakan membuat kelompok seperti yang kemarin. Bebas. Yang kemarin sudah ditentukan, silakan. Meja sama kursi silakan boleh dirapatkan ya. Tadi besti dulu. Besti. Meja sama kursi boleh dirapatkan sesuai kelompoknya masing-masing. Yang bawa HP-nya masih tinggal di tas, silakan diambil ya. Nanti di akhir pembelajaran pakai HP. Kelompok 5 kurang. Dia kan sih. Ini kelompok sudah dapat LKPD semua? Sudah ya? Ini kelompoknya sudah sesuai yang kemarin ya? Oke. Silakan dilihat LKPD-nya. Kalian akan belajar memahami konsep translasi ya. Jadi akan Pak jelaskan untuk cara-caranya. Sudah ada di kertas lain masing-masing ya, yang di layar sama yang di kertas sama-sama. Oke, untuk yang pertama silakan lihat di bagian atas, bagian petunjuk kegiatan ya. Nanti silakan kalian menggunakan koordinat kartesius yang tadi ada sumbu x, ada sumbu y ya dalam mengerjakan soal. Ya silakan boleh menggunakan garis bantu atau garis gabung saya atau
Oke, yang pertama bagian mengamati sudah ketemu. Yang B sudah dilihat. Nah, perhatikan titik-titik berikut ya di dalam sistem koordinat Cartesius. Di situ ada dua titik. Apa? A titik B. Ya. Perintahnya apa? Gambarkan titik A dan B pada bidang bawah di. Nah, jadi contohnya kayak yang tadi Pak Guru gambarkan titik A-nya di mana, kemudian titik B-nya ada di mana. Jelas? Jelas? Kalau kalian gambarkan, perintahnya adalah geser titik A sejauh 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, ya. Ke kanan 4, ke atas 2. Nanti silakan digeser, ya. Kemudian apakah koordinat hasil gesernya atau A aksen, B aksen gitu ya. Tentu saja ini sebagai aksen, kemudian yang B nanti juga B aksen. Sampai sini Bang? Sampai sini paham? Ada jawaban? Ada ya? Kalau ada, silakan bagian mengamati yang A, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, silakan dikerjakan, diskusikan sama teman-teman kalian. Oh iya, kerjakan di buku tulis ya. Kerjakan di buku tulis supaya tidak hilang nanti catatannya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Nanti silakan dikerjakan, nanti bagian yang Pak Guru tunjuk bisa memanfaatkan di depan hasil pengerjaannya yang kayak tadi. Kira-kira titik bayangannya ada di mana, yang A maupun yang B aksennya. Di buku tulis, jangan di soal. Guys ya, majunya satu kelompok yang kita bertunjuk. Oke, kalau teman kelompoknya bisa menjelaskan, nanti kalian bisa tulis ya terkait dengan keinginan soal. Oke, silakan jawab dulu.
tuliskan translasi yang terjadi dalam bentuk vektor sampai itu translasi simbolnya, translasi A B ya. Ditulis yang mana? Kalau ya Ini Pak sebenarnya atau disikapi diskusikan sama teman kelompok ya, barangkali ada yang kurang paham. Ini menjawab nomor 2 sampai ini. Ayo kenalan guys. Titik cek apa yang dulu ditranslasikan. Yang B ada yang sudah? Bagian B. Yang bagian mana sudah? Bingung di yang terbalik berat. Pertanyaan nomor Yang tuliskan aturan translasi yang terjadi dalam bentuk vektor. yang C ya? Ayo. B dulu yang ini Ya, sudah. nanti yang C kita setelah mendatangkan yang B. Oke, 5 menit lagi. Campur ke iya benar. Campur iya tuh Kenapa? Mau tanya. Gimana?
Kalian nanti jangan orang gimana? Guru kasih soal yang sulit, ya. Walah, apa dasar. Nanti kita terangkan versi contoh soal matematika. Bisa? Apa nih? Oke, sudah semua? Sudah semua? Ya, perhatikan di bagian yang B dulu ya. Tadi ternyata sudah ada yang sampai D ya. Bagus sekali. Yuk, ya, perhatikan titik berikut dalam sistem koordinat ada dua titik. Yang pertama titik A di koordinat 2,3 ya. Berarti 2 X Y-nya sumbu 3 ya. Ini sumbu Y. Kemudian yang B 5,1 5-nya sumbu X, 1-nya sumbu Y. Adakah kelompok yang bisa mewakili menggambar titik? Ada? Oke, kelompoknya Mas Dani silakan. Mas Dani. Gambarkan titik A dan titik B-nya Mas. Oke. Kasih tahu dan kasih tahu. Ini tuh. Kasih deh. Yang lain silakan bantu diamati ya. Barangkali ada pengerjaannya tentang dengan diskusi kelompok kalian. Nanti silakan disampaikan. Ya, gambarkan titik A dan B-nya. Awalnya sebelum Awal. yang belakang kelihatan semua. Kelihatan. Ya. Mana pengerjaannya? Ya, yang kedua sih. Titik B-nya 5,1 gimana? Sudah betul? Sudah ketemu? Sudah. Ya, terima kasih. Ini berarti kelompok 1 ya? Paling musuh. Oke, kelompok yang lain silakan dilihat pengerjaan dari kelompok 1. Di soal ada titik awal 2, titik A dan titik B. Titik A yang gimana posisinya? 2,3. Oke, 2,3 berada di sini ya. Pak Guru perjelas, ini berada di posisinya 2,3. Berarti 2 untuk sumbu X ya, kemudian 3-nya di sumbu Y. Ada juga tadi kelompok lain ya, menggunakan garis pantus seperti ini. Kita tarik garis pantus supaya terlihat jelas dia posisinya di mana. Itu tidak celah. Ya, itu juga benar. Benar? Kemudian titik yang kedua yaitu titik B berada di mana posisinya? 5,1. Pak Guru tulis 5,1 menggunakan garis pantul diluruskan dengan angka 5 dan angka 1
1. Cukup kelihatan ya kelompok 2 Mas Bima. Di situ ada titik A dan titik B. Ini baru titik awal ya, titik awal yang ada di sini. Kemudian perintah selanjutnya geser titik A sejauh 4 satuan ke kanan ya, dan 2 satuan ke atas. Apa hasilnya nanti? Nanti silakan kelompok yang lain. Yang sudah selesai ada? Kelompoknya bingung udah. Belum ada? Belum? Oke. Coba Mbak Arab dulu sebelumnya. Oke, gambarkan ini batasannya yang absen dan absen. Ya? Mana belakang? Terima kasih. Oke, kelompok 1, 2, 3 dari atas 3 dan 5 ya. Silakan kalian cek. Ini ada titik bayangan yang pertama A aksen ya. Tadi contoh yang A, silakan perhatikan soalnya. Geser titik A sejauh 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Kanan ini dia hanya sumbu X ya, aman dari. Kemudian atas bawah untuk sumbu Y. Jelas ya? Oke, kita geser ke secara manual. A X-nya adalah angka 2. Geser ke satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Maka X-nya tadinya 2 menjadi 6. Paham sampai sini? Nah, kemudian geser berapa lagi? 2 satuan ke atas. Yang tadinya di angka 3, 2 satuan ke atas. Berarti 1, 2 menjadi angka 5. Maka Y-nya berada di 6,5. Jadi bayangannya A. Paham? Paham Mas Iman yang tadi belum selesai? Paham ya? Kemudian lanjut ke titik B. Titik awalnya di 5,1. Pergeserannya sama. Berapa? Yang B? Sejauh 3 satuan ke kiri. 1 jadi 5 ke kiri. Berarti 5, 1, 2, 3 menjadi angka 2. Paham? Nah, kemudian apa lagi? 4 satuan ke bawah. Perhatikan ke bawah ya Mas. Ya. Tadinya di berapa? 1 digeser 4. 1, 2, 3, 4 menjadi angka berapa angkanya kalau ke bawah? Tidak, negatif 3. Nah, silakan perhatikan semuanya. Titik awal A 2,3. Titik bayangannya adalah A aksen. Ini adalah tanda yang bayangan berada di 6,5. Kemudian yang B, titik awalnya 5,1. Setelah digeser, B aksen menjadi 2, negatif 3. Gampang namanya? Ya, sudah tahu konsep vektor ya. Arah itu menentukan ya. Kalau sudah di ke bawah berarti tandanya negatif. Jelas? Nah, kalau jelas kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Setelah kalian bahas, silakan kalian amati ya. Pertanyaannya silakan perhatikan. Apa yang berubah dari titik A dan titik B setelah digeser? Apa yang berubah? Kira-kira?
yang A gimana? Ya 6,5. Titiknya masih wujud titik ya, hanya posisinya yang berubah. Tadinya di sini geser ke sini. Jelas? Itu juga titik yang B. Setelah digeser, apa yang berubah? Juga bawah di. Nah, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bentuk bangunan terbentuk berubah setelah translasi? Berubah titiknya? Ya, jelas. Kemudian yang ketiga, tuliskan aturan translasi yang terjadi dalam bentuk vektor. Ya, kalau kemarin di fisika kalian belajar vektor. Vektor biasanya simbolnya adalah huruf Latin, bisa U, bisa V dan seterusnya. Jelas? Nah, kemudian ada kurung. Ya, ada kurung. Kalau kalian lihat ke layar yang tadi, ya, simbolnya bisa A, B. Kalau ini mendatar, ya. Tapi kalau yang lainnya bisa juga A, bawahnya B, sama saja. Tergantung kalian mau menulis ke seperti yang mana. Jelas? Jelas? Nah, kalau jelas silakan kira-kira jawaban untuk pertanyaan ketiga apa? Tuliskan aturan translasi yang terjadi dalam bentuk vektor. Sudah ada yang ketemu? Sudah ada yang ketemu? Fadil? Sudah, Mas Fadil? Mas Fadil dari mana? Oh ini ya. Sudah ketemu Fadil? Mas Fadil. Sudah? Tulis. Di bawahnya ya. Ya, yang lain silakan diperhatikan Mas Fadil. Barangkali ada yang keliru cara penulisan vektor. Sudah Mas tadi? Berapa? Vektornya? 4 2 yang A. Di sini kayaknya. Kalau mid berarti yang ke kiri atau yang ke ya, silakan semuanya perhatikan. Kita amati apakah ada yang berbeda berdasarkan hasil kalian. Ya, ini ada 2 vektor ya. Translasi yang pertama yang A, hasil vektornya berapa ini? 4 dan 2 ya, 4 2. Paham? Ya, kalau yang B berapa? 3 min 4. Ini ada perbedaan di atas positif semua, di bawah negatif semua ya. Nah, yang atas kenapa positif semua? Karena besaran vektor memiliki arah ya. Kalau positif biasanya mewakili sumbu X adalah kanan ya. Kemudian kalau sumbu Y adalah yang ke atas. Jadi yang X adalah yang ini, yang Y adalah yang bawah ya. X sama Y karena positif berarti pasti ke kanan gesernya ya. Kemudian yang Y ini positif berarti gesernya ke atas. Nah, sesuai dengan soal yang ada ya Mas Bayu. Kemudian lanjutkan translasi yang kedua ya. Translasi yang kedua ini kenapa negatif semua? Karena yang X gesernya ke kiri, yang Y gesernya ke bawah. Paham sampai sini? Sama semua hasilnya? Sama semua. Kalian berarti sudah menguasai ya. Lanjut, silakan perhatikan LKPD yang ada. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi ya untuk daya nalar kalian. Jika diketahui titik C, titik berapa? C. Di mana? 1,2. Ditranslasikan dengan vektor T yaitu 5, negatif 3. Ada yang sudah dikerjakan? Sudah. Siapa? Kes.
Terus bawah masuk coba. Titik C min 1,2 ditambahkan dengan faktor T 5,3. Di sini boleh. Ya, ini kelompoknya laki-laki semua udah. Cek sudah. Faktornya yang mana? Yang ini. Ya itu faktornya. Titik awalnya yang C mana? Yang di atas. Kepanjangannya yang mana? C. Desain kenapa di situ? Nah, sudah. Jadi kalau digambar artinya jarak yang ini sama dengan ini. Ya, kalau panjang berarti apa yang sudah. Coba digaris ya. Garis. Oh beda. Ini kalau arsitek nih, Nanti arsitek? mau bikin buku kembali. Balik. Banyak sih bisa rumah yang model kebalik. Ada. Nanti bawa kayak gini. Sudah. Gue kerja ke tanah. Regulasi kelas 5 dilanjut ya. Coba kalian cek hasilnya sama atau tidak? Sesuai sama kalian? Aman? Mana ini? Titik C 1,2. Titik C-nya mana mas? Titik gambar. Oh iya. Ya, bisa nih. Titik C 1. Satu sini semua. Kelompoknya Mas Iman. Silakan kalian cek ya kelompoknya masing-masing hasil kalapannya. Tadi titik awalnya di negatif 1,2 ya. Kemudian ada vektor yaitu 5 min 3. Kalau dalam gambar vektornya adalah garis mulai dari titik 0,0 sampai titik 5, min 3. Ini adalah gambar vektornya. Paham ya? Nah, gimana kali ini bayangannya atau CAC-nya? CAC-nya berada di sini ya. Tadi di mana? 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. 5 satuan ke kanan ketemunya di 4. Kemudian 3 satuan ke bawah ketemunya di sini. 1. CAC-nya di sini. Jelas? Nah, gambar vektor awal ini ya. Kalau kalian geser maka akan sama panjangnya dari C ke CA sen. Paham? Cek sama semua? Oke, teman-teman kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Nih, soal nomor 1 bagian D. Silakan dilihat. Soal nomor 1 bagian D. Sudah lihat? Oke. Gambarlah segitiga dengan titik sebagai berikut. Berarti nanti ada 3 titik. Ya, titik P, kemudian titik I,
dan titik M. Ya, sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan? Sudah. Oke, silakan Mbak Nela. Kelompoknya Nela. Gambarnya Saya mau lagi ini ya. boleh? Ya, satu aja. Oke, yang lain silakan perhatikan perintah soalnya 12.3 dengan titik P dan ya. Instruksinya lakukan translasi 3 PTL dengan vektor 3,2. Kelompoknya Mas Boy sudah 3,2. Sudah? Mana? Segitiganya? Mana? Ya. Segitiga yang mana? Yang mana? Nah, yang bayangannya? Yang mana? Resti. Yang masnya. Ya, sudah? Ini sudah semua? Semua Pak ya? Sama-sama? Sama-samanya. Ya, dibangun kerja soalnya nanti gampang ya. Intinya kalau dalam translasi ada yang namanya bisa nilai, kemudian ada arahnya kemana, ya itu sangat mempengaruhi ya Mas Gede. Mana hasilnya? Ya, segitiga yang asal mana yang asal? Sebelahnya itu, kemudian itu yang bayangannya. Masa sih baik. Ya, vektornya berapa tadi? 3,2. 3 yang mana? Tiganya positif, duanya positif. Berarti ke kanan dan ke atas. Bentar. 5. Ya. Yang B. Ini kelompoknya keberapa tuh ya? Yang mana ya? Kedua. Mana? Segitiga yang asli. Yang itu yang bayangannya Pak. Itu bentar. Apa? Nah, bisa gambar ya? Kalau mau gambar, kalian tentukan titik awalnya dulu, ya. Nanti tarik garis lurus antar titik. Oke deh, coba. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, perhatikan yang ada di depan ya. Ada 3 titik. Yang pertama titiknya di titik P, posisinya 1,1, kemudian titik I-nya 4,1, titiknya 1,4. Gambarnya betul ya? Betul? Nah, kalau gambarnya betul, silakan kalian lakukan kegiatan yang lain, yaitu apa? Lakukan translasi yang perbedaan titik PGR dengan vektornya berapa? 3,2. Ya, silakan kelompoknya Mas Boy untuk menggambar segitiga bayangan yang tadi sudah betul. Silakan. Ya, segitiga bayangan. Sudah semua? Kalau yang sudah menentukan segitiga bayangan, silakan kalian perhatikan soal yang ketiga. Bandingkan bentuk dan ukuran gambar sebelum dan sesudah ditranslasi. Nanti kira-kira bangunannya seperti apa bentuknya? Berubahkah? Tetapkah? Atau yang lain? Ya. Nanti silakan diamati, sudah diamati. Dan mana hasilnya? Hasilnya gimana? Berubah nggak? Sama.
3,2 ya, 3 berarti ke A dan 2 berarti ke A. Nah, kenapa posisinya akan berubah? Tadinya yang P, Pak Guru ambil contoh yang titik P 1,1 berubah ke kanan dari 1 ke 4 ya, P nya menjadi 4,1, kemudian naik 2 maka menjadi 3, 1,1 menjadi 4,3. Paham? Begitu ke titik I dan titik F, maka aksinya di sini 7,3, dan aksinya di 4,6 ya. Kalau sudah ketemu tarik garis lurus ya. Sehingga untuk pertanyaan yang ketiga, bandingkan bentuknya masih sama-sama segi 3. Kemudian selanjutnya ukuran bangun sebelum dan sesudah translasi. Ukurannya tidak ada pembesaran, tidak ada pemotongan, masih pakai tal ya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan soal bentuk? Ada? Masih kategori paham ya? Udah? Nah, kalau sudah silakan lanjut ke soal nomor 2. Ini agak sedikit berbeda ya, dalam bentuk soal cerita ya. Gina sedang membantu ibunya membersihkan ruang tamu ya. Ia menggunakan sebuah meja kecil dari posisi awal pada lantai yang diberi koordinat kartesius. Awalnya meja berada di A 2,3, setelah digeser sejauh 4 langkah ke kanan dan 2 langkah ke belakang, posisinya meja menjadi titik A sen ya. Jadi ada meja di titik awal, kemudian ada meja di titik akhir. Pertanyaannya, tentukan koordinat meja setelah digeser atau aksen. Paham? Kemudian yang kedua, tentang bentuk translasi dari perpindahan tersebut. Yang ketiga, jika sebuah kursi awalnya berada di titik B 5,4, kemudian digeser dengan translasi yang sama, yaitu translasi yang berapa? 4 langkah ke kanan dan 2 langkah ke belakang. Tentukan koordinat akhir kursi tersebut. Sudah ada bayangan? Nah, nanti posisi meja kalian permisalkan menjadi titik A, kayak contoh soal ini boleh ya. Titik A mejanya dari di sini, kemudian ada yang namanya vektor translasinya 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke belakang, Bapak menjadi seperti apa? Paham? Selain kita menggunakan diagram Kartesius secara manual, kalian juga bisa menggunakan handphone kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Ya, silakan dibuka HP-nya. Silakan kalian membuka Google Chrome ya. Silakan kalian buka Google Chrome, kemudian kalian kunjungi situs yang namanya GeoGebra. Oke, 1, 2, 3, freeze cut. Kamera roll. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Action. Oke, silakan buka Google Chrome-nya ya, lewat HP masing-masing. Kemudian tulis GeoGebra. GeoGebra. Sudah? Sudah. Pak Guru rekomendasikan yang pakai Google Chrome, jangan pakai yang bawaan. Sudah kamu? Nah, kalau sudah nanti akan muncul beberapa opsi. Nah, kalian pilih yang paling atas, biasanya GeoGebra.org. Ya, sudah? Nah, silakan klik, nanti akan muncul, itu bisa merubah pengaturan bahasa ya.
kalian silakan untuk pengaturan bagaimana untuk ini ya, pengaturan, kemudian pilih bahasa. Tadinya yang Inggris silakan ganti Indonesia, sudah ada di sini. Sudah dirubah? Sudah. Oke, sambil buka KPD yang tadi, ya. Contoh soal yang keberapa? Kedua, ya. Gina sedang membantu ibunya membersihkan ruang tamu yang memindahkan sebuah meja kecil dari posisi awalnya berapa? 2,3, ya. Jelas? Silakan kalian ketik di bagian positif ini plus tambah, masukkan misal titik A, kemudian kurung buka. Ingat, kalau dalam matematika titik disimbolkan dengan huruf besar, ya. Kalau huruf kecil nanti digambar maksudnya adalah vektor. Paham ya? Nah, silakan kalian ketik A, kemudian kurung buka. Misal tadi di soal titiknya 2,3, kemudian enter. Sudah ketemu? Maka secara otomatis akan menampilkan titik A di posisinya 2 ke sumbu X yang positif, kemudian 3 ke atas di sumbu Y yang positif. Sudah? Nah, ini kan tadi meja. Kalian bisa ganti juga titikannya. Misal kalian pengen ditulis meja, itu bisa. MEJA, meja, maka akan menjadi titik meja di sini. Sudah kamu? Sudah? Bisa berhasil? Nah, kemudian apa lagi contohnya? Geser sejauh 4 langkah ke kanan dan 2 langkah ke belakang. Ingat, kanan atas positif, kiri ataupun bawah ataupun ke belakang adalah negatif. Maka pengaturannya adalah misal vektornya U kecil, kemudian kurung U K, ya. 4 positif X-nya, kemudian dilanjutkan Y-nya berapa? 2 langkah ke belakang, berarti min 2, enter. Nah, maka akan tampil ini adalah simbol vektornya. Paham? Sudah? Nah, 4,-2. 4,-2. Sudah? Ini adalah vektornya. Bisa kalian geser-geser. Oke, kita geser. Ujungnya kita sesuaikan ke meja. Maka nanti meja bayangannya otomatis ada di sini. Paham? Kayak Pak Guru tekan. Cara menggunakan GeoGebra untuk translasi, ya. Kalian ke pojok kiri ke peralatan. Sudah? Peralatan. Kemudian ini akan muncul berbagai menu. Kalian cari yang menu bagian transformasi. Transform. Sudah? Ketemu? Nah, kalian pilih karena ini transformasi oleh titik terhadap objek atau vektor, maka pilihan ketiga ini translasi objek oleh vektor. Kelihatan? Ini kayak kalau kecil lagi. Setelah kalian klik, langkah awalnya adalah klik mejanya dulu yang akan ditranslasikan, kemudian yang kedua klik yang vektor, maka secara otomatis akan muncul bayangan meja di sini. Paham? Nah, kalau kalian geser vektornya, maka jaraknya akan sama. Sama? Nah, paham? Nanti kalian perhitungkan di aljabar ini juga sama. Maka meja bayangannya di mana posisinya? Ada di 6,1 ini. Jelas? Nah, kita menggunakan translasi dengan media bantu GeoGebra untuk mempermudah. Tapi untuk secara rumus manual kalian bisa menggunakan diagram Cartesius yang tadi Pak Guru jelaskan. Bisa? Bisa? Nah, kalau bisa silakan untuk pendalaman ya. Untuk pendalaman kalian buka di bagian untuk penguatan. Silakan kalian kerjakan ya. Untuk yang ini
ada titik asal nomor 1 3,2, kemudian nomor 2 min 4,0, nomor 3 titik asalnya 0,7. Kemudian kita fraksikan, yang pertama terhadap 2,5, yang kedua terhadap min 1,3, yang ketiga 6,2. Bisa? Nah, sekarang kalian cari titik bayangannya menggunakan GeoGebra. Ya, menggunakan GeoGebra bagi HP kalian masing-masing. Nah, silakan. Waktunya kurang lebih 2 menit cukup Pak Guru Rasa untuk mengerjakan soal nomor 1. Ya? Coba lihat. Semua soal yang ada di wilayah di atas KPD. Ya. Kemudian ketika diambil vektor menggunakan kecil. Ya. Kalau besar nanti masalahnya titik. Nah, ya. 2,5. Enter. Nah, ke bagian samping kiri. Kemudian samping transform. Terus ke bawah, kalau nggak muncul klik more ya. Kemudian transformasi nomor 3 transaksi kemudian titiknya klik. Oke, yang lain bisa? Yang lain bisa, yang sudah silakan temannya dibantu. Ini siapa? Iya, sip. Titik A menggunakan huruf kapital ya, kemudian untuk vektor menggunakan huruf kecil. Ya, menggunakan huruf kecil. Bisa, Farid? Bisa, Farid? Oke, untuk Farid di depan yang sebenarnya soalnya ya, kalau yang sudah silakan paling bingung bisa melihat Mas Fahri ya. Yang pertama kita menuliskan titik asalnya tadi yang berapa? Soal pertama. Ya 3,2 tulis 3,2. Kemudian vektornya kecil terus dua koma lima. Ya masuk rumus ya, kemudian nah jadi akan muncul sebentar ya, silakan tampilkan layarnya. Ini ada pengerjaan dari Mas Fatir. Titik awalnya A tadi berasal dari 3,2, kemudian ada vektor 2,5 dan kemudian titik bayangannya berada di A, aksen 5,3. Jelas ya? Jelas. Oke, sekalian nomor 2 Mas, berarti tulis lagi yang B. Ini bisa disebut ya? B-nya berapa? Min 4
koma C-nya minus 4,0, kemudian vektornya juga beda. Minus 1,3. Enter, kemudian tarik ke bayangan. Nah, ada B aksen. Oke, silakan perhatikan yang soal 2, titik B-nya. Oke, titik B-nya ada di min 4,0, kemudian vektornya ya dari 0 menuju V. Jadi berapa? Min 1,3. Maka tadi bayangannya otomatis nanti ada di B aksen min 5,3. Sudah bisa semua? Sudah bisa semua? Oke. Nomor 3 bisa ya? Nomor 3 bisa? Oke, terima kasih Mas. Kayak Fahri ya. Oke, terima kasih Mas Fahri. Bisa semua ya untuk menggunakan GeoGebra? Sudah bisa semua? Sudah bisa semua? Kita kembali ke LKPD. Dan kalian tadi sudah bisa menggunakan manual, kemudian kalian bisa menggunakan cara gravitasi ya. Tidak perlu kalian install di HP, tetapi silakan kunjungi website GeoGebra yang resminya ya. Nah, namanya sih atau kesimpulannya ya. Dari awal tadi kalian mempelajari yang namanya transformasi fungsi, ada berbagai jenis ya, terutamanya transformasi. Nah, kira-kira setelah kalian mempelajari secara berkelompok, apa sih yang dikatakan transformasi dalam geometri? Ada yang bisa? Oke, bagian apa? Perpindahan posisi, itu namanya translasi ya. Posisinya yang hanya berpindah ya. Kemudian bagaimana pengaruh translasi terhadap bentuk dan ukuran bangun? Tidak mengubah bentuk dan ukuran, hanya merubah koordinat atau posisi. Paham? Nah, bagaimana cara menentukan hasil translasi suatu titik? Bagaimana? Ya, coba Mas Dani apa? Dengan cara menambahkan koordinat X dan Y dengan nilai pada vektor translasi. Menambahkan koordinat X dan Y. Ya, silakan perhatikan ke depan. Ada suatu titik misal misalkan dengan titik A berada di X, Y. Paham? X, Y. Kemudian ada translasi A, B. Ini titik, ini translasi. Maka rumus untuk mencari translasi atau pencerminannya adalah X plus A, Y plus B. Ini adalah rumus umum dari translasi. Paham? Paham? Nah, T untuk translasi, A untuk titik. Mungkin juga di atas titiknya bisa berubah, bisa P, I, R dan seterusnya. Jelas ya? Nah, yang jelas yang pasti di sini A, B ke sininya adalah perubahan vektor translasinya. Kalau perubahannya negatif bisa ke kiri, maka di sininya menjadi X plus min A. Ya, penjumlahan dikalikan dikurangan maka menjadi umum. Paham? Di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Translasi. Ya. Sudah paham semua tentang masa translasi? Nanti silakan rumus umumnya kalian pahami lagi. Ini secara singkat. Ini dipakai sama kalian mengerjakan pilihan ganda. Silakan perhatikan lagi untuk
Hal terakhir di KPD itu ada barcode ya. Nanti silakan barcode-nya kalian scan ya. Barcode-nya kalian scan yang ini sudah ada di KPD masing-masing. Dan nanti itu ada kurang lebih 3 soal ya yang harus kalian kerjakan. Nanti silakan kerjakan di rumah. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bagi yang belum menentukan tugas nanti akan kami panggil untuk kita sama-sama mengerjakan tugas depan. Paham ya?